Dari latar fiktifnya sendiri aja, Made in Abyss ini, lubang Abyss ini sendiri tuh sudah mengeluarkan hawa-hawa jahatnya tuh kerasa sekali. Penulisnya bisa mengeksplor banyak sekali hal yang nggak kita duga, nggak kita kira, nggak kita bayangkan. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya sedang speak. Jadi kali ini aku akan bahas salah satu seri loh ya. Ada banyak lagi aku tahu yang belum terjamah gitu ya. Katanya belum pernah terjamah menurut komentarnya si YDDHA. Gimana cara bacanya? Yuda kan harusnya. Gimana cuman aku bacanya ini? Dimana di situ dia tanya pendapatku soal seri Made in Abyss. Dan itulah yang pengen aku bahas. Apa pendapatku soal Made in Abyss? Menurutku pribadi, Made in Abyss adalah seri dark fantasy paling dark fantasy di era ini. Aku ulangi, bukan paling bagus, bukan paling ikonik gitu segala macam, enggak. Dark fantasy yang paling terasa dark fantasy-nya. Mungkin ada yang bilang, loh kan tapi ada Promise Neverland, loh kan ada Goblin Slayer, loh kan ada Kaiyari. Sebentar, aku jelaskan dulu apa maksudnya. Aku coba jelaskan dulu alasan-alasannya, aku jabarkan dulu dasar kriterianya kenapa kok Made in Abyss. Mari langsung kita mulai aja, silakan di like, share, subscribe untuk pembahasan kali ini. Channel full dan Instagram Speak. Sebagai sahabat cinta anime, sama otaku penikmat Made in Abyss, mari kita sama lagi mendapat. Tapi ingat, jangan sampai jangan berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Pertama, aku mulai dulu dengan coba counter pemikiran yang bilang gitu ya. Ketika aku bilang Made in Abyss adalah salah satu seri dark fantasy yang paling terasa dark fantasy-nya, orang-orang akan sebutkan mungkin seri-seri lain tadi. Yang mana tidak salah. Kalau kalian merasa seperti itu, kalian merasa Goblin Slayer lah yang paling terasa, kalian merasa Kaiyari lah yang paling terasa, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi kalau dasar pemikirannya cuman sebatas karena ada momen, ada scene yang bikin traumatik, yang gak enak banget buat ditonton, yang seharusnya tidak layak tayang gitu, yang terlalu kejam, terlalu keji, tidak manusiawi. Itu kalau aku nyebutnya WTF moment. Sebuah momen dimana kita tuh ketika nonton, ketika mungkin ngebaca, ngerasa anjir ini rasanya gak bisa kita lanjutin deh. Rasanya pengen muntah deh, rasanya bikin kita mual deh. Itu WTF moment. WTF moment cuman salah satu unsur aja. Satu hal yang mengidentifikasi, yang membedakan seri fantasy biasa, seri fantasy yang light dengan yang dark. Tapi bukan serta-merta seri dark fantasy akan dianggap menjadi sebuah seri dark fantasy yang luar biasa hanya karena WTF momennya. Lihat aja Berserk maksudku. Kenapa mangganya bisa nangkring di top 10-nya My Anime List bertahun-tahun lamanya? Fanbase-nya di luar itu gede banget. Apakah alasannya cuma karena Eclipse? Apakah alasannya cuma karena kuda Varnese? Cuman momen-momen WTF-nya doang? Enggak. Selain dari WTF momennya, ada penulisan yang bagus, world building-nya bagus, karakter development-nya bagus, segala macem. Semuanya yang bikin ini cerita dark fantasy jadi terasa dark fantasy. Bukan berarti yang tadi nggak bagus gitu ya maksudnya. Enggak. Cuman buatku pribadi, kalau kita bicara soal unsur fantasinya yang gelap, di era ini itu paling terasa dan paling direpresentasikan menurutku oleh Made in Abyss. Alasannya kenapa? Alasannya ada 3. Aku mulai dulu yang pertama dengan sebuah seri yang menggunakan cerita dark fantasy digabungkan dengan genre adventure. Itu menurutku punya pivot utamanya atau apa ya, kayak kunci utamanya terletak di world buildingnya, di latar dunia fiksinya. Karena maksudku gini, kalau misal katakanlah kita mau bikin sebuah cerita misteri, kita harus bisa bikin dunia dalam ceritanya terasa misterius. Gelagat orang-orangnya, semua case-case-nya terasa misterius. Kalau kita mau bikin sebuah cerita berlatar post-apokaliptik, dunia yang sudah kiamat gitu ya, dunia setelah kiamat, kita harus bisa bikin dunia dalam ceritanya terasa memang setelah kiamat, setelah ada bencana besar mengguncang umat manusia. Nah, artinya dalam seri dark fantasy, dunia yang dibikin harus terasa fantasinya dan harus terasa memang kalau gelap, memang keji, memang tidak bersahabat. Itulah yang berhasil diciptakan oleh Tsukushi Akihito Sensei dengan Lubang Abyss. Lubang raksasa ribuan meter dalamnya tidak pernah dieksplor secara penuh sama manusia. Terdiri dari 7 layer di mana setiap layernya ada kutukannya masing-masing. Di sana ada reliksnya masing-masing, ada tantangannya masing-masing, ada keunikan ciri khas masing-masing juga. Di mana setiap makin ke bawah dari satu layer ke layer lainnya akan semakin menegangkan, akan semakin berbahaya.
Dari latar fiktifnya sendiri aja, Made in Abyss ini, lubang Abyss ini sendiri tuh sudah mengeluarkan hawa-hawa jahatnya tuh kerasa sekali. Dan karena lubangnya ini dalam sekali, luas sekali, artinya ada banyak hal yang bisa dieksplor. Dieksplor dalam artian oleh karakternya, Riko, Nanachi, dan Meg. Begitupun para Cave Riders lainnya. Begitu juga dengan penulisnya. Penulisnya bisa mengeksplor banyak sekali hal yang nggak kita duga, nggak kita kira, nggak kita bayangkan. Itu bisa terjadi di dalam Abyss ini. Semakin luas, semakin besar dunianya, semakin aneh dan kriptik semuanya, itu akan jadi kesempatan besar untuk memunculkan, untuk meningkatkan fantasinya yang dark. Video ini sekali lagi disponsori oleh Sushiro, platform anime pertama buatan Indonesia. Sushiro sekarang sudah sangat berbenah, sudah sangat oke gitu menurutku. Terutama anime-anime musiman tuh lumayan lengkap sekarang. Kalau kalian cari anime-anime summer, terutama Made in Abyss season 2 gitu ya. Atau seri-seri seru lainnya di summer ini ada. Dan jangan khawatir, nanti di fall juga pasti ada. Setiap anime musiman yang seru, yang kece, pasti ada di Sushiro. Gak cuman itu, menurutku sih Sushiro tuh memberikan kita kemudahan sekali dari begitu banyak platform-platform anime gitu ya. Salah satu yang paling mudah banget pembayarannya dan terjangkau harganya itu ya Sushiro. Harganya tuh sangat ringan di kantong, dan yang lebih keren adalah pembayarannya itu juga gampang-gampang. Kalian bisa pakai e-wallet, pakai e-money kalian, atau pakai kartu provider kalian. Kalau kalian mau nyoba dulu gitu ya, misalnya mau coba dulu 1 minggu gitu ya, cuman mungkin masih ragu-ragu mengeluarkan duit, jangan khawatir. Aku dan Sushiro tuh sedang baik hati. Dalam kolaborasi ini ada giveaway buat kalian. Ada voucher 1 minggu free. Silahkan coba dulu Sushiro. Nikmati semua layanannya, nikmati anime-animenya. Caranya seperti apa silahkan baca di deskripsi di bawah. Nanti jangan lupa ketika ngikutin giveaway-nya ini, tag juga dan follow Instagramnya Sushiro untuk menikmati info dan kuis-kuis menarik tiap minggunya. Dan ada hadiahnya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera langganan dan follow Sushiro. Alasan yang kedua, dasar kenapa aku bilang Made in Abyss itu fantasinya dark banget gitu ya, terasa sekali dark fantasinya, adalah berkaitan dengan yang pertama tadi, soal world buildingnya, dunia fiktifnya, dimana Abyss ini itu memberikan nuansa fear of the unknown. Ini kalau yang suka H.P. Lovecraft pasti tahu ya, ini satu tribute untuk film dokumenter beliau tahun 2008. Fear of the unknown ini sebenarnya, buat yang nggak ngerti, adalah sebuah term atau istilah psikologi yang mana kita semua pasti pernah alami. Ketakutan akan sesuatu yang tidak kita ketahui. Kalau mau yang paling realistis, misal kayak kita disuruh presentasi gitu ya, disuruh atau misal pidato ke sebuah tempat yang kita nggak pernah kenal, ke sekolah tetangga gitu misal. Kita nggak pernah main ke sana, kita nggak ngerti anak-anaknya kayak gimana, kita nggak ngerti lingkungannya seperti apa. Kita punya ketakutan tersendiri, nanti takutnya nggak lancar, nanti takutnya tersendat-sendat, nanti takutnya salah ngomong. Itu salah satu contoh fear of the unknown. Atau yang misal nggak realistis, misal kalau waktu kecil kita takut mau ke kamar mandi sendirian karena gelap, atau di bawah tempat tidur kita ada monster yang keluar, ada hantu yang menarik kaki kita. Itu contoh-contoh bentuk fear of the unknown. Semua orang pernah mengalami dalam level yang mungkin sederhana banget, yang ringan banget, tapi di luar sana ada banyak orang yang mengalami permasalahan ini sampai ke level serius. Takut dengan lingkungan baru, takut dengan orang asing, dan lain sebagainya. Tapi kita kesampingkan itu semua. Poin dari fear of the unknown adalah Made in Abyss itu bikin kita merasakan kengerian, ketakutan akan segala hal yang ada di setiap layer lubang Abyss. Mungkin itu tidak terlihat dari karakter utama kita, yang mana semuanya tuh sangat ceria, sangat periang, sangat adventurous gitu ya. Selalu pengen mengeksplor, terutama si Riko gitu kan. Tapi nggak bisa dipungkiri dengan semua kengerian, dengan betapa tidak bersahabatnya, dengan betapa kelamnya semua cerita-cerita, semua kejadian, semua momen di Made in Abyss, di dalam Abyss-nya. Masa iya sih kita nggak takut? Maksudku, kita melihat semua tuh seakan-akan sebuah tempat yang bisa dieksplor, sebuah land of opportunity gitu ya. Tanah yang penuh dengan kesempatan baru. Itu kan dari perspektif para Cave Riders. Dari perspektif orang-orang yang memang dengan sengaja, dengan niat, tertarik untuk menyelami Abyss. Sama kayak misal di Hunter x Hunter misal. Orang-orang yang semangat ke Dark Continent, ke benua gelap, itu ya para hunter. Karena mereka pengen explore. Tapi dengan cerita kalau Dark Continent itu sangat tidak bersahabat sama sekali, dengan betapa mengerikannya monster-monster di sana, keanehan-keanehan di sana. Orang normal, yang bukan hunter, yang bukan Cave Riders dalam kasusnya Made in Abyss,
Masa iya sih mau masuk ke Abyss? Masa iya mau mengeksplor? Dan kayak aku bilang tadi, di alasan yang pertama, semakin luas, semakin besar dunianya, akan ada semakin banyak kesempatan untuk digali yang bisa meningkatkan unsur fantasinya yang dark. Fear of the unknown ini tadi, the unknown, hal yang tidak kita ketahui itu kan banyak sekali di dalam Abyss ini. Banyak hal yang belum dieksplor. Kita nggak pernah tahu monster apa yang muncul. Kita nggak pernah tahu rintangan apa yang akan muncul. Kita nggak pernah tahu medan yang harus dilalui seperti apa oleh para karakter-karakter kita. Sekali lagi, mungkin merekanya kelihatan nggak fear, merekanya kelihatan nggak takut sama sekali. Tapi apa yang coba untuk disampaikan, apa yang coba untuk dikemas, sebenarnya adalah sebuah lubang layaknya neraka yang bikin semua orang bisa pipis ketakutan. Alasan yang ketiga, baru ini dia jelas WTF momennya. Menurutku Made in Abyss ini salah satu seri era sekarang ini gitu ya, yang cukup konsisten, sering kali memberi kita momen-momen WTF yang gak bisa diterima pakai akal sehat dan hati nurani kita. Semua momen-momen yang gak masuk di akal kita, momen yang bikin kita anjing ini anime sakit emang, anjing ini anime kejem banget emang, anjing gak bisa lanjutin nonton rasanya, aku gak tega sama karakternya. Momen-momen inilah memang lagi-lagi aku bilang salah satu unsur dalam cerita dark fantasy. Dan ketika itu ditonjok ke kita berkali-kali dengan skenario yang berbeda, kita akan semakin tersadarkan kalau ini anime memang bukan anime fantasy yang baik-baik aja. Semua kegelapan, semua kekelaman di dalam Abyss ini tuh berhasil kayak ditunjukin, dilempar ke mata kita. Kita dibuat sadar betapa mengerikannya Abyss ini lewat rentetan WTF momennya ini tadi. Bayangin aja, season 1 ada, movie ada, season 2 ya ada. Dan cerita yang belum dieksplor yang masih di mangganya kemungkinan juga ada. Itu dia menurutku alasan-alasan kenapa aku merasa Made in Abyss itu seri dark fantasy yang paling terasa dark fantasy-nya. Sekali lagi bold and underline, bukan paling bagus, bukan paling ikonik, paling keren, paling seru segala macam. No, yang paling terasa dark fantasy-nya. Fantasy gelapnya itu terasa sekali. Gimana dengan pendapat kalian? Setujukah sama aku? Kalau misal enggak, misal kalian merasa seri lain, seri A, seri B, seri C, silakan sebutkan aja, nggak masalah. Apa seri dark fantasy lain di era ini ya, di era ini, kalau misal kayak Berserk, kayak Claymore, kayak Madoka Magica itu kan dulu-dulu gitu ya. Yang sekarang ini di era belakangan ini 2015-an ke atas lah katakanlah gitulah ya, yang mungkin cukup memberikan efek fantasi yang dark yang kalian rasa lebih dari Made in Abyss. Tapi selagi kalian mencoba berkomentar, silakan di like videonya dulu, oke? Kalau kalian suka bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di share kalian, dan terakhir sorry full and share Speak dan subscribe buat kalian nikmati lebih konten anime dan manga dari channel Speak karena anime dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itulah saya Benasan.